Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahardika, NPM 2008260183. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping saya untuk semester antara blok kardiologi yang berjudul sinus takikardi. Baik, jadi yang pertama itu saya akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi sinus takikardi ini adalah ritme sinus dengan frekuensi jantung di atas 100 kali per menit pada dewasa atau di atas 150 kali per menit pada anak. Disebabkan oleh peningkatan otomatisitas nodus sinus atau penurunan tonus vagal sebagai respon fisiologis normal atau kompensatorik terhadap berbagai kondisi. Kemudian untuk kriteria diagnosisnya, jadi pada klinis itu biasanya dijumpai jantungnya itu di atas 100 kali per menit pada dewasa saat istirahat. Kemudian pada keluhannya itu biasanya di palpitasi, kemudian jantungnya berdebar, kemudian lemah, mudah lelah, sesak nafas, pusing, dan juga cemas. Kemudian pada EKG-nya itu biasanya dijumpai irama sinus takikardi. Jadi dia tuh frekuensinya di atas 100 kali per menit, kemudian iramanya teratur, gelombang P-nya positif di LD LED 1, 2, dan AVP-nya itu negatif di AVR. Kemudian pada setiap gelombang P diikuti kompleks QRS, kemudian interval PL-nya itu normal, kompleks QRS-nya itu menyempit, dan juga interval QTC-nya itu biasanya normal. Untuk etiologi dari sinus takikardi ini sendiri adalah jadi yang pertama itu fisiologis, itu ada berupa aktivitas fisik atau olahraga, kemudian stres emosional atau nyeri, dan juga demam ringan, kehamilan, kemudian juga hipertiroidisme. Untuk patologisnya itu atau penyebab umumnya itu, jadi yang pertama itu ada demam atau infeksi, kemudian hipovolemia, nah, seperti perdarahan, dehidrasi, muntah, diare, dan juga eh, kemudian ada hipoksia, penyakit paru, emboli paru, kemudian hipertiroidisme, kemudian gagal jantung, ada juga efek obat-obatan seperti kafein, nikotin. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai patofisiologi. Jadi patofisiologi singkat dari sinus takikardi ini adalah jadi dia awalnya itu menstimulus terlebih dahulu, kemudian diaktifasi sistem sel saraf simpatis, kemudian penurunan tonus vagal atau mediator humoral, kemudian terjadi peningkatan otomatisitas fase 4 nodus sinus, kemudian juga terjadi peningkatan frekuensi impuls, dan terakhir terjadi peningkatan frekuensi jantung atau sinus takikardia. Selanjutnya untuk manifestasi klinis atau gejala dari sinus takikardis ini sendiri adalah yang pertama itu palpitasi, kemudian berdebar, sesak napas, mudah lelah, intoleransi aktivitas, kemudian pusing, sakit kepala ringan, nyeri dada. Biasanya ini jika disebabkan oleh iskemik, kemudian gejala sesuai kondisi yang mendasari tadi. Kemudian untuk diagnosis banding dari sinus takikardi ini adalah yang pertama itu adalah SVT, supraventrikular takikardi, kemudian atrial flutter, kemudian atrial fibrilasi, takikardi ventricle, sinus takikardi, dan juga POTS, postural orthostatic tachycardia syndrome. Untuk tata laksana dari sinus takikardi ini adalah yang pertama itu kita stabilisasi hemodinamik. Jadi kita stabilisasi terlebih dahulu, kita laksana sesuai penyebabnya. Kemudian apabila tidak stabil, maka kita lakukan ABCDE, primary survei ABCDE, kemudian dimonitor, terapi trombolitik, kondioferi bila perlu sesuai kondisi. Kemudian terapi non farmakologisnya itu kita edukasi pasien untuk selalu istirahat, kemudian oksigen apabila terjadi hipoksemia, kemudian hidrasi adekuat apabila terjadi dehidrasi, kemudian atasi nyeri, kecemasan, dan faktor pencetus dari sinus takikardia. Untuk terapi spesifik, jadi apabila dia ada demam atau infeksi, kita berikan antibiotik atau antipiretik. Kemudian apabila dijumpai hipovolemia, kita berikan cairan
IV, transfusi bila perlu, kemudian bila terjadi anemia, kita berikan transfusi atau pemberian zat besi. Jika terjadi hipertiroidisme, kita berikan obat anti tiroid. Jika ada emboli paru, kita berikan antikoagulasi. Kemudian apabila ada nyeri, maka kita berikan analgesik. Untuk terapi farmakologisnya itu bisa kita berikan beta blocker seperti metoprolol bila simptomatik dan tidak ada kontraindikasi. Kemudian bisa kita berikan ivabradin, dapat dipertimbangkan pada IST simptomatik. Kemudian hindari obat pemicu seperti yang mengandung kafein, nikotin, dan juga simpatometin. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi, jadi kita evaluasi tanda-tanda vitalnya, kemudian pada EKG-nya juga, kemudian kita evaluasi juga respon terhadap terapi penyebab dasar, kemudian kita nilai perbaikan gejala dan fungsi organ, kemudian kita pantau efek obat, terutama beta blocker. Untuk komplikasi dari sinus takikardi ini biasanya itu ada iskemia miokard, kemudian disfungsi miokard, gagal jantung, sinkop, dan juga perburukan penyakit dasar. Untuk prognosis dari sinus takikardi ini adalah jadi akibat kondisi fisiologis atau penyebab yang dapat diatasi umumnya memiliki prognosis baik, bergantung pada penyebab dan kecepatan penanganan penyakit dasar. Jadi sinus takikardi yang berkepanjangan dan tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskular. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mencari mind map saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.